Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanatul Firdausia. Dari program studi pendidikan agama Islam, saya akan membahas tentang buku pengantar studi Islam yang ditulis oleh Umi Hani SAG MPD pada bab 2, yaitu tentang urgensi dan tujuan studi Islam. Pengertian studi Islam menurut istilah studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies, dan dalam bahasa Arab adalah Dirasat al-Islamiyah. Kata studi Islam sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Rumus Naster Crow dan Alice Crow menyebutkan bahwa studi adalah kegiatan yang secara sengaja yang diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Sementara kata Islam sendiri memiliki arti dan makna yang jauh lebih kompleks. Kata Islam berasal dari kata aslamah yang berarti patuh dan berserah diri. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal, yaitu A. Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. B. Islam dapat dimaknai sebagai mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangannya. C. Islam bermuara pada kedamaian. Apabila dilihat dari 3 poin di atas, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu, maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Mempelajari metodologi studi Islam diharapkan dapat mengarahkan kita untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dalam pemikiran ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan doktrin yang dianggap sudah mapan dan sudah mendek serta ketinggalan zaman tersebut. Agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan modernisasi dunia dengan tetap berpegang terhadap sumber agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, kedudukan studi Islam sangatlah penting peranannya dari semua disiplin ilmu lain yang menyangkut tentang aspek Islam. Karena studi Islam merupakan disiplin ilmu yang menerangkan dasar seseorang dalam beragama. D. Urgensi studi Islam. Agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. 1. Umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme, yang artinya menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam, sementara saat ini Islam masih silau menghadapi masa depannya. Umat Islam memang berada dalam suasana problematik. 2. Umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Perkembangan iptek telah membuka arah baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat Islam. Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karena itu, umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Tujuan studi Islam.
Studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan segalanya. Segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam sudah bareng tentu mempunyai tujuan yang jelas. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu, dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dengan kehidupan budaya manusia. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli, dan bagaimana penyebaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya. Peradaban Islam sepanjang sejarah studi ini berasumsi bahwa agama Islam adalah fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dan cocok dengan fitrah manusia. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. 4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata-kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.